Hai, gimana nih sprint di Catalunya? Itu lap pertama golden banget gak sih? Pertarungan seru yang benar-benar panas antara Fabio Quartararo, Marc Marquez dan juga Pedro Acosta. Yakin deh semua yang nonton sprint tadi pasti tahan napas karena takut terjadi apa-apa di lap-lap awal. Tapi ternyata itu malah bikin seru. Dan sampai akhir pun tetap seru dengan pertarungan manis trio KTM, Pedro Acosta, Brad Binder dan juga Enea Bastianini yang bertarung ketat sampai ke garis finish. Dan itu benar-benar luar biasa banget KTM dengan 3 pembalap ada di posisi 4, 5, dan 6. Artinya memang KTM mengalami banyak peningkatan nih. Tapi selain itu kurang lebih 2 minggu sebelum balapan dimulai, KTM tuh memang melakukan tes di sini dengan Dani Pedrosa dan juga Pol Espargaro. Jadi mungkin datanya lebih fresh dan lebih update di sirkuit Catalunya ini. Oke, sekarang kita ngomongin sprint lagi. Sebenarnya di lap ke-8 dari 12 lap yang ada, hampir dari kita semua udah berpikir bahwa Alex Marquez yang akan memenangkan sprint kali ini. Tapi ternyata di tikungan 10 Alex Marquez membuat kesalahan. Kalau menurut Alex Marquez, dia itu terlalu overconfident karena dia ngelihat gapnya sama Marc Marquez itu semakin jauh. Jadi dia semakin kayak pengen menyelesaikan ini secepatnya gitu loh. Tapi ternyata karena memang di Catalunya terkenal dengan lintasan yang memiliki grip yang sangat sedikit, jadi sedikit kesalahan aja bikin dia kehilangan segalanya dan terjatuh. Sementara kalau analisa dari Marc Marquez yang berada tepat di belakangnya Alex Marquez, terlihat memelankan motornya sedikit sehingga balance daripada motor itu berubah dan tekanan ada di ban depan, sementara ban depannya itu udah tidak banyak gripnya dan akhirnya kehilangan grip dan terjatuh. Tapi gimana enggak, itu tentu membuat Alex Marquez sedikit kesal dengan kondisi ini. Dan juga itu membuat Marc Marquez tidak terlalu senang karena bagi dia yang terbaik adalah berada di podium bersama dengan adiknya. Walaupun memang ini membuka kesempatan dia untuk bisa juara dunia nanti di Misano, tapi tetap bagi Marc Marquez akan lebih seru kalau itu bisa melihat adiknya juga ada di podium. Emang ya Marc Marquez itu kayak kakak yang baik banget gak sih? Selain ini jadi kemenangan ke-14 Marc Marquez di sprint, ini juga memastikan Ducati sebagai juara konstruktor di tahun 2025 ini. Kalau ngomongin podium, kita gak boleh luput dari yang namanya Fabio Di Giannantonio. Dia tampil dengan cerita indah karena dia mulai dari Q1 masuk ke Q2 dan ternyata bisa berakhir di podium. Tapi Fabio Di Giannantonio juga gak menutup bahwa ini adalah kerja keras yang bagus dari tim dan dia juga mencoba segalanya, mencoba mendekati Fabio Quartararo dan dia juga jujur banget kalau dia dapat hadiah dari crashnya Alex Marquez dan tentunya dia menerima itu dengan sukacita. Gimana dengan Fabio Quartararo yang ada di posisi 2 setelah pertarungan yang begitu keren di lap 1 dengan Marc Marquez? Dia bilang ini adalah hal yang sangat menyenangkan bisa bertarung dengan duo Marquez dan juga Acosta di kondisi dia dan Yamaha yang segitu lagi sulitnya. Dan bisa ngeliat dan bisa deket dengan mereka itu menjadi sebuah motivasi tersendiri buat Fabio Quartararo. Dan buat besok di balapan, Fabio Quartararo gak terlalu banyak berasumsi mau apa, dia cuma mau memberikan yang terbaik dan semoga bisa membuahkan hasil yang baik juga nih. Dari beberapa kebahagiaan yang kita sebutin tadi depan, sepertinya hasil sprint di Catalunya ini belum bisa bikin Pecco Bagnaia tersenyum deh. Pecco yang memulai balapan dari posisi 21 memang bisa finish di posisi 14. Seperti yang kita tahu di sprint hanya sampai posisi 9 aja nih yang dapat poin. Tapi kalau kita lihat lebih detail lagi, sebenarnya dia tuh harusnya finish di posisi 19 jika nggak ada 5 pembalap yang nggak bisa finish, yaitu Franco Morbidelli yang terjatuh dan membawa Jorge Martin, dan juga ada Fermin Aldeguer yang terjatuh dan bawa Marco Bezzecchi. Keduanya baik Fermin maupun Franco Morbidelli mendapatkan 1 long lap penalti untuk balapan besok. Dan juga ada 1 pembalap lagi yaitu Lorenzo Savadori yang harus menghentikan balapan karena ada technical issue. Jadi kalau nggak ada 5 pembalap yang gagal finish, mungkin Pecco tuh hanya akan finish di posisi 19. Tentu itu bukan hasil yang diinginkan oleh Pecco dan juga tim. Benar-benar kontras banget kalau dibandingin sama pembalap Ducati lainnya yaitu Marc Marquez. Jadi kalau kita lihat dari data, best lapnya Marc Marquez itu adalah 1:38.592. Sedangkan Pecco Bagnaia itu cuma 1:40.029. Artinya ada selisih 1,437 detik. Dan di setiap traktornya Pecco tuh tertinggal jauh banget dari Marc Marquez.
Jadi wajar aja selama 12 lap selisih antara keduanya tuh adalah mencapai 14,463 detik. Kebayang gak sih kesulitan yang dihadapi oleh Pecco Bagnaia? Banyak banget yang nanya, jadi sebaiknya Pecco harus kayak apa nih? Nah, ini tuh bikin saya keinget apa yang dikatakan oleh Fabio Di Giannantonio. Di awal pakai GP25 ini memang motornya tuh sangat sulit untuk dipahami karakternya. Tapi ternyata motor itu tuh membutuhkan personal touch. Gak cuma ngebandingin dengan pembalap Ducati lainnya. Jadi akhirnya Fabio Di Giannantonio tuh bicara dari hati ke hati sama tim mekanik, tim elektronik, menceritakan setelan apa yang pengen dia rasain dari motor itu. Dan itu membuat Fabio bisa lebih memahami Ducati GP25. Kira-kira Pecco udah coba cara ini belum ya? Nah, kalau kita lihat sprint ini sepertinya pintu buat Marc Marquez untuk jadi juara dunia di Misano tuh gede banget. Ya, tapi yang namanya balapan sebelum melewati garis finish masih bisa terjadi hal-hal lain. Nah, kalau menurut teman-teman sendiri, kemungkinannya berapa persen nih Marc Marquez bakal jadi juara dunia di Misano? Tulis di kolom komentar dan terima kasih sudah mendengarkan. Bye-bye.